Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah telah memberikan kasih sayangnya yang maha besar pada kita sebagai makhluknya. Dalam menciptakan manusia dan alam semesta, Allah telah menyiapkan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan kita di muka bumi ini. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat kita makan, kesehatan prima, istri, anak-anak yang menyenangkan, rezeki halal dan barokah yang kita peroleh, semuanya adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Untuk itu marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Dalam surah Ar-Rahman, Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang-ulang sampai 31 kali dan ini sangat menarik. Mengapa demikian? As-Suyuti dalam Al-Idgham fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa hal itu untuk pertama memantapkan pemahaman, yang kedua memberikan tekanan, yang ketiga mengingatkan kembali, dan yang keempat untuk menunjukkan betapa besar dan pentingnya masalah syukur terhadap nikmat ini. Oleh sebab itulah, marilah kita jadikan diri kita menjadi manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Pemirsa yang berbahagia, saat ini peradaban terus berkembang, termasuk cara berkomunikasi kita. Jadi kalau dulu orang harus menempuh jarak yang jauh untuk bisa bercakap-cakap dengan sanak kerabat di luar daerah, saat ini teknologi memfasilitasi manusia untuk bisa berkomunikasi hanya melalui perangkat kecil di genggaman tangan kita yang disebut sebagai HP atau gadget. Di samping itu, kehadiran media sosial juga kian mempermudah lagi komunikasi di antara kita. Dalam hitungan seperjuta detik, ya, atau dalam hitungan mikrodetik, kita bisa berinteraksi dengan berkirim pesan melalui tulisan, suara, gambar, dan bahkan video, ya, ke orang lain di berbagai belahan dunia. Dan kita merasakan luas bumi yang lebih dari 1,5 miliar kilometer persegi ini, dengan adanya teknologi informasi ini seolah-olah mengkerut, ya. Saat ini informasi telah beredar begitu cepat dan kehidupan kita sehari-hari banyak beralih ke dunia digital ini. Kita sekarang sedang menjalani suatu zaman di mana teknologi informasi telah dapat membantu manusia dalam menemukan dengan mudah jutaan informasi hanya dengan menggunakan peralatan yang kecil di tangan kita, yang hampir peralatan tersebut menjadi bagian dari kehidupan orang modern, yakni HP. Dan kemudian yang luar biasa dalam menerima informasi ini juga berlaku sebaliknya, yakni dalam mengirim kembali informasi kita. Forward jutaan pesan dari platform sosial media apa saja dengan mudah dapat kita lakukan setiap saat. Dan keadaan ini menjadikan kita semuanya setiap hari dibanjiri oleh informasi yang unlimited, informasi yang tak terbatas. Dan malangnya, informasi-informasi tersebut tidak semuanya benar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kondisi ini memunculkan permasalahan baru dalam kehidupan kita yang sangat memprihatinkan. Derasnya arus informasi yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menyaring, memilih dan memilah informasi yang baik ternyata mewabah di
masyarakat. Belum lagi budaya klarifikasi atau tabayun yang sudah mulai hilang dan membuat masyarakat gampang terpapar berita bohong atau hoax yang beredar. Hadirin yang berbahagia, dulu orang bijak pernah menyatakan bahwa orang berpengetahuan adalah orang yang memiliki banyak sekali informasi. Sekarang tidak. Sekarang kita perlu mengubah definisi itu menjadi orang berpengetahuan adalah orang yang mampu menyaring banyak informasi. Perintah klarifikasi terhadap berita bohong telah diberikan sebetulnya ya sejak zaman kehidupan Nabi Muhammad SAW dulu. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti berita itu, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kamu tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu akan menyesal atas perbuatanmu itu. Dan kita lihat coba bagaimana asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini. Nah, ini ada sebabnya ya. Suatu saat Rasulullah mengutus orang ya namanya Walid bin Uqbah ya, untuk mengambil dan menerima zakat yang ada pada kaum Al-Harits. Dan ketika Walid berangkat di perjalanan, hatinya merasa gentar ya, karena Walid ini memang dalam bahasa Jawa itu kalah awu dengan si Harits ini ya. Lalu ia pun pulang sebelum sampai tempat yang dituju. Ia membuat laporan palsu kepada Rasulullah bahwa Al-Harits tidak mau menyerahkan zakat kepadanya, bahkan mengancam akan membunuhnya. Nah, ini kan berita hoax ini kalau sekarang ya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dalam rangka klarifikasi, kemudian Rasulullah mengirim utusan berikutnya kepada Al-Harits. Jadi yang utusan tadi pulang, Rasulullah masih merasa belum mantap begitu, karena perlu melakukan klarifikasi, maka Rasulullah kemudian mengutus utusan berikutnya. Dan di tengah perjalanan, utusan itu berpasang-pasang ya, bertemu dengan Al-Harits dan sahabat-sahabatnya yang tengah menuju ke tempat Rasulullah, dan mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Al-Walid bin Uqbah. Jadi disampaikanlah kepada Al-Harits bahwa Rasulullah sebetulnya sudah mengirim utusan Al-Walid bin Uqbah. Namun ia mengatakan bahwa engkau tidak mau menyerahkan zakat, bahkan bermaksud membunuhnya. Saat itu Al-Harits menjawab dengan bersumpah atas nama Allah, tidak pernah melihat apalagi bertemu dengan utusan Rasulullah tersebut. Kemudian mereka bersama-sama menghadap Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi bertanya, wahai Harits, mengapa engkau menahan zakat dan akan membunuh utusanku? Harits menjawab, demi Allah aku tidak berbuat demikian. Maka kemudian turunlah ayat Al-Hujurat ayat 6 tadi. Sebagai peringatan kepada kaum mukminin agar tidak hanya menerima keterangan dari sebelah pihak saja. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa, karena itu sebagai seorang mukmin kita harus ekstra hati-hati, tidak gegabah dan tergesa-gesa dalam menerima sebuah berita dan informasi. Kita harus jernih, objektif, dan menggunakan hati nurani kita dalam memahami isi berita. Jangan sampai kita meyakini sebuah informasi benar hanya karena berasal dari orang yang kita senangi, padahal sesungguhnya informasi itu salah. Sebaliknya, kita jangan sampai meyakini suatu informasi itu salah hanya karena berasal dari orang yang kita benci, padahal nyatanya informasi itu benar. Disinilah perlunya kita selalu melakukan klarifikasi atau tabayun terlebih dahulu terhadap berita yang kita terima sebelum menyebarluaskannya kembali.
Oleh karena itu, marilah kita kedepankan tindakan akhlak dan etika yang baik, terutama dalam hal bermedia sosial dan berselancar di dunia maya. Sebisa mungkin kita tidak ikut menyebarluaskan informasi yang kita tidak tahu kebenarannya. Membangun budaya tabayun atau klarifikasi dalam menerima informasi perlu terus kita tanamkan kepada diri sendiri, keluarga, anak-anak, handai tolan, dan lingkungan agar kegiatan kita di dunia maya menjadi lebih bermakna dan bernilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.